Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan Banyuwangi. Nah, ini sosial media saya aktif di dua platform ini kebanyakan, Instagram Sam Doni Kris dan di YouTube. Di YouTube saya sering, karena memang bisnisnya di bidang tourism, pariwisata, ya kita memang bikin konten yang berhubungan dengan pariwisata. Salah satu hobi saya memang yang disebutkan sama Mas Dias tadi di camper van, kami keliling Indonesia dan juga di luar negeri. Sebelum pandemi terakhir kami keliling di New Zealand. Di Indonesia sendiri sudah sampai hampir ke Atambua kemarin, tapi nggak jadi ya. Planningnya 2020 kemarin kita akan keliling di Sulawesi 1,5 bulan lah. Tapi karena pandemi nggak jadi. Tahun ini juga planningnya sebenarnya di Kalimantan atau Sumatera, tapi nggak jadi juga. Ya semoga pandemi segera selesai lah. Ini kawan-kawan kalau sharing di konten, mungkin kawan-kawan bisa lihat di dua platform ini. Sebutin Mas Dias tadi, saya salah satu founder Malang Strudel bersama dua orang kawan saya. Jadi saya akan bahas tentang sharing pengalaman bagaimana saya membangun Malang Strudel yang bergerak di bidang industri tourism, pariwisata di Malang. Dan mungkin saya akan sharing bagaimana keberhasilan dan kegagalannya. Mungkin bisa diambil manfaat oleh teman-teman di Banyuwangi untuk bikin hal yang serupa ya, mungkin saja. Ini adalah 2016, 2017. Jadi kami jualan Malang Strudel sampai seperti ini. Intinya orang barangnya belum kita display sudah direbut sama orang gitu ya. Kita kan pasti akan seneng banget ya kalau jualan yang jadi bahan rebutan orang gitu. Ini 2019 kami juga sama, udah kayak pasar gitu. Ribuan orang ya masuk di store kami. Ini mungkin buat teman-teman yang belum pernah datang ke Malang ya, ini kurang lebih produk kami seperti ini. Ini adalah rekan-rekan saya, salah satunya adalah Tengku Wisnu yang mungkin lebih dikenal di Malang Strudel, karena tugasnya Wisnu ini memang di depan billboard, kalau saya dan satu lagi teman saya, Denny, kita yang berada di belakang billboard lah. Nah ini kawan-kawan mungkin yang paling penting yang ingin saya sharing, jadi tahapan membangun bisnis, ini saya ambil dari sebuah buku Lean Startup ya, mungkin teman-teman banyak yang sudah baca juga kali ya. Karena saya memang basic saya di bidang IT sebenarnya. Saya berbisnis di bidang IT dari tahun 2005. Dan kemudian baru masuk di bidang tourism ini di tahun 2015 awal. Jadi yang saya gunakan konsep-konsepnya sebenarnya semuanya adalah konsep-konsep bisnis startup, terutama di bidang teknologi. Dan ini yang dibikin oleh Eric Rice ya, di Lean Startup. Jadi intinya dalam tahapan membangun bisnis ada dua kategori ini, pencarian dan eksekusinya. Ini saya langsung studi case tentang Malang Strudel. Jadi kami di Malang Strudel banyak orang melihat Malang Strudel cepet banget ya. Kita 2015 awal, kita 2016 itu viral sampai sekarang gitu ya, sampai sebelum pandemi kemarin. Cuman butuh waktu 1 tahun aja. Dan kita 1 tahun itu langsung menguasai ekosistem pariwisata di Malang. Kemudian menjadi toko yang terbesar di Malang, toko yang jumlahnya terbanyak di Malang di bidang oleh-oleh gitu. Padahal sebenarnya tidak sesimpel itu sebenarnya. Kita di tahap pencarian ini, kawan-kawan, di tahap customer discovery ini, sebenarnya saya sudah mengamati bisnis tourism ini dari tahun 2012 di Malang. Jadi hampir kurang lebih 2-3 tahun sebelum Malang Strudel berdiri, itu saya sudah mengamati, mengumpulkan data-data terkait tourism di Malang. 2012 kami melihat bahwasanya saat itu di Malang belum serami 2014 gitu ya. Tourism masih ya mungkin kayak Banyuwangi sekarang gitu ya kali ya. Jadi belum terlalu ramai. Kemudian saat itu akhirnya ditunda dulu 2013, amati lagi belum, sampai pada tahun 2014 di bulan September kalau nggak salah, kami melihat sudah mulai pertumbuhannya sangat signifikan waktu itu di Malang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebuah data yang sangat luar biasa waktu itu ya, dari skyscanner.com. Kawan-kawan mungkin kalau 5 tahun lalu suka traveling pasti tahu skyscanner.com ya, itu agregator tiket seluruh dunia.
yang dia punya data cukup memukau kami sebagai founder. Jadi dia melihat ada sebuah data pariwisata di ASEAN, di mana Malang itu ternyata nomor 2 pertumbuhan pariwisatanya, pertumbuhan turisme yang datang setelah Singapura. Gitu. Bali itu malah nomor 4 dan Jogja nomor 7. Malang nomor 2, saya ingat sekali itu, Malang nomor 2. Saat itu akhirnya kita match-kan dengan data yang kita miliki, dan saat itulah data itu keluar bulan Agustus kalau nggak salah. September kita langsung siap-siap untuk launching bisnis ini, dan di bulan Desember akhir tanggal 24 lahirnya Malang Strudel. Jadi bisa dikatakan kita di 2014 mepet akhir tahun atau di awal 2015. Kemudian itu customer discovery-nya di panjang, kita hampir 3 tahun. Kemudian kita memvalidasi. Validasinya teman-teman mungkin bisa lihat ya, sebelum adanya kami Malang Strudel di Malang, oleh-oleh yang ada di Malang itu kebanyakan keripik, ya, keripik buah, kemudian minuman apel gitu-gitu ya, yang kebanyakan harganya ya mungkin di bawah 15.000 untuk tahun 2014 itu. Sehingga kami melihat saat itu tidak ada pemain oleh-oleh yang bermain di level premium yang harganya 40.000. Ya memang menurut data waktu itu memang berat menjual oleh-oleh di harga 40.000 gitu. Tapi kami coba lakukan. Nah ini masuk dalam tahap kedua, customer validasi. Kami mencoba dengan oleh-oleh harga 40.000, kemudian dengan beberapa varian rasa, kemudian dengan ya macam-macam validasi yang kita jalankan ya. 6 bulan awal itu termasuk siapa nanti customer kami, ring usianya, orang-orang yang pakai mobil atau pakai motor, semuanya kita tulis datanya itu. 6 bulan. Jadi kita punya 6 bulan data, makanya setelah 6 bulan itu menurut kami valid datanya, meskipun ini pivot-pivot terus ya customer validasinya itu. Misalkan nih kita launching pertama varian pisang, wah ternyata kurang nih, kurang diminati, akhirnya ditambahin pisang tambah coklat, oh sudah banyak peminatnya, oke ini fix produknya, kemudian bikin apalagi varian nanas atau varian apa gitu. Nah kurang lebih itu validasinya sampai pivot-pivot terus, dan alhamdulillahnya itu bisa dipercepat hanya dalam waktu 6 bulan. Setelah ketemu validasi customer-nya seperti apa, kemudian kita baru masuk customer creation, kita gedein yang segmen tadi itu. Makanya waktu itu di 6 bulan pertama Malang Strudel, kami sudah langsung menguasai titik-titik penting, titik-titik strategis di kota Malang. Jadi kami 1 tahun Malang Strudel berdiri, 2015 akhir, kita sudah ada 5 cabang Malang Strudel. Jadi hanya waktu 1 tahun kita sudah punya 5 titik yang menguasai. Dan itu semuanya titiknya masih kecil-kecil, berbentuk ruko-ruko semuanya. Ruko-ruko semuanya, karena kami juga masih memvalidasi juga apakah ruko ini berhasil atau tidak gitu ya. Daerah-daerah ini adalah daerah wisata yang menurut kami benar apa tidak gitu ya. Ada yang nggak benar, ada juga yang benar. Yang benar akhirnya kami gedein outletnya. Makanya outlet Malang Strudel yang pertama itu ukurannya cuma 3 kali 5 meter, kemudian kita validasi dengan data yang bagus, kita bisa kembangkan sampai 2.000 meter. Nah, inilah gambarannya menuju customer creation, kemudian sampai akhirnya pada company building. Jadi kita siap-siap membuat sebuah company yang benar-benar profesional gitu. Kalau awalnya saya bertiga tadi dengan teman-teman turun langsung ke bawah gitu ya. Saat semuanya sudah melewati fase ini, akhirnya kami meng-hire para profesional-profesional di bidangnya. Kami ambil GM dari perusahaan retail terbesar di Indonesia, GM wilayah Jawa Timur gitu-gitu ya. Marketing dari hotel yang bagus. Jadi kami banyak high-check perusahaan para profesional lah yang untuk mengisi perusahaan kami. Karena memang kita ya sebagai entrepreneur, kadang kita kelemahannya adalah tidak bisa berpikir sebagai seorang profesional. Ya, kita biasanya tidak disiplin gitu-gitu ya. Karena kita mungkin otaknya lebih cenderung otak kanan yang lebih banyak kreativitas, inovasi baru gitu. Tapi untuk menteraturkan perusahaan biasanya kelemahan kita di sana. Meskipun nggak semuanya entrepreneur seperti itu ya. Itu kalau saya seperti itu kelemahannya. Jadi yang paling penting kawan-kawan adalah yang saya build di bawah itu build, measure, dan learn. Jadi bikin sesuatu kemudian dipastikan itu berjalan gitu ya, dianalisa terus, dan kemudian saat itu berjalan atau tidak kita dapat poin-poin pembelajarannya. Nah dari konsep inilah sebenarnya yang saya implementasi saat kesuksesannya Malang Strudel di 2016 itu
itu sudah mulai menemukan bentuknya. Artinya 2017 kami membuka ekspansi di beberapa titik, dan sampai sekarang mungkin ada kurang lebih sekitar 15 kota tempat bisnis oleh-oleh kita berada. Ada yang berhasil dan ada yang gagal juga, gitu ya, karena nggak semuanya ekosistem pariwisatanya bagus di semua kota itu tadi. Tapi ya sekali lagi, gagal atau berhasil itu merupakan menjadi pembelajaran yang sangat penting buat kita, gitu ya. Nah, ini outlet Malang Strudel yang pertama. Saya sering analogikan perjalanan 1000 mil, ya memang kita harus mulai dari pijakan kaki pertama, gitu ya. Nah, ini yang kiri itu outlet pertama kita, Malang Strudel, itu hanya ukurannya 3 kali 5 meter saja. Makanya saat itu sampai ada seorang wartawan yang menulis, outlet pertama Malang Strudel itu luasnya hanya 3 kali 5 meter, tidak lebih besar daripada ukuran billboardnya yang 5 kali 10 meter katanya. Memang outlet kita cuma 3 kali 5 meter, sehingga di dalam itu cuma bisa nampung 6-7 orang, sehingga orang ke-8, 9 itu mesti ngantri di depan. Dan kalau weekend, itu ngantrinya bisa ratusan orang, makanya bisa mengular gitu, dan itu yang jadi viral pertama waktu itu, 2015. Kemudian 1 tahun setengah berikutnya, itu yang kanan, akhirnya outlet tadi kita upgrade bersebelahan gitu ya, itu di lahan 2000 meter. Dari 3 kali 5 meter menjadi 2000 meter, dan seramai itu kawan-kawan. Dapur pun juga sama seperti itu, kita mulai dari dapur yang sangat kecil, yang ukurannya mungkin waktu itu hanya rumahan, yang mungkin orang masuk 8 orang, dapur itu sudah penuh banget gitu ya. Kemudian per 8 bulan sekali kita pindah, dan sekali pindah itu pasti 3 kali lipatnya gitu. Sampai sekarang ini mungkin kita sudah menempati dapur yang ke-4. Jadi memang nggak langsung besar, tapi itu tadi, build, measure, dan learn terus kita. Konsumen pertama, nah ini kemudian outlet kedua kita yang ada di dekatnya rumahnya Mas Dias ini di Soekarno-Hatta. Jadi kita ya itu tadi, dengan data-data tadi kita melihat, wah data mana lagi yang mirip dengan ini tadi ya, sehingga kita bisa bangun outlet kedua yang mirip dengan data yang kita miliki, yang kita validasi tadi. Nah ini yang saya bilang tadi kawan-kawan, outlet yang 2000 meter pertama kita, outlet paling besar pertama gitu ya. Sekarang Malang Strudel punya outlet sebesar ini ada 3 sebesar ini gitu, dan kita sekarang sedang persiapan yang lahan paling besar kurang lebih di 1 hektar. Ini yang di tengah kota. Nah ini yang menarik, start with why-nya ya. Jadi memang kita saat bisnis kita harus tahu big why-nya kita apa gitu, sesuai dengan yang buku yang saya baca tadi, secara teorinya seperti itu ya. Kemudian kita implementasi dalam bisnis kita. Jadi kalau mungkin orang-orang bikin oleh-oleh itu cuma sekedar bikin sebuah produk yang bagus, sebuah produk yang bisa dijual, kami enggak gitu ya. Big way-nya kami adalah bagaimana kami bisa menciptakan experience yang memorable buat para wisatawan. Jadi saat wisatawan datang ke Malang, dia punya experience yang benar-benar diingat terus sepanjang masa sama dia. Makanya di outlet-outlet kita itu banyak atraksi-atraksi, dalam tanda kutip ya, atraksi-atraksi. Jadi nggak hanya sekedar menjual produk gitu aja. Nanti saya jelaskan di belakang gitu ya. Ini berawalnya jadi dari big way tadi, ini menuju ke visi. Saya mohon maaf Mas Dias agak cepat ya, karena waktunya cuma 20 menit. Ini sudah separuh 10 menit kayaknya. Jadi dari big way tadi itu kita terjemahkan menjadi sebuah visi perusahaan. Visi perusahaan, kalau visi kayak gini, ini visi yang udah terlalu biasa ya. Dan menurut kami terlalu kapitalis dalam tanda kutip gitu ya. Sehingga kami tidak pakai. Jadi jangan sangka ini visinya Malang Strudel, bukan. Kita dari awal nggak pernah punya visi menjadi perusahaan oleh-oleh yang terbesar, terbaik, terhebat, tidak gitu ya. Visi kami simple. Visi kami ini, kita bagaimana bisa menjadi perusahaan yang membanggakan di Malang Raya. Jadi kami belajar bagaimana perusahaan Apple itu bisa menjadi perusahaan kebanggaannya Amerika Serikat gitu ya. Kemudian perusahaan Sony, Toshiba itu bisa, Honda bisa menjadi perusahaan kebanggaannya masyarakat Jepang, ya kan? Korea Selatan gitu. Kemudian Sony Jepang gitu ya, Samsung Korea Selatan, kemudian Xiaomi, Huawei menjadi perusahaan kebanggaannya Cina gitu ya. Jadi nasionalismenya kuat. Nah, kami mengambil skala yang paling kecil aja. Bagaimana Malang Strudel ini bisa menjadi perusahaan kebanggaannya Malang Raya. Nah, ini gimana implementasinya? Coba nanti kita lihat ya di slide berikutnya.
Ini adalah Malang Strudel Carnival. Ini salah satu contoh campaign kita yang ini kita jalankan setiap ulang tahun Malang Strudel tiap bulan Desember. Tapi tidak semata-mata hanya untuk sekedar anniversary gitu ya, bukan. Tapi kami punya visi bagaimana setiap bulan Desember itu event ini sudah bisa menjadi event Kota Malang dan mendatangkan wisatawan banyak datang ke Malang. Sekali event kita itu pasti rata-rata dihadiri lebih dari 7.000 orang. Nah, jadi kawan-kawan, apapun aktivitas campaign yang kita lakukan dalam bisnis gitu ya, semuanya mengacu pada visi tadi. Kita nggak pernah dalam tanda kutip fokus hard selling menjual produk kita, tapi kita dari awal ingin membangun dulu ekosistem pariwisata di Malang dulu, ikut membesarkan, ikut membantu pemerintah bagaimana kita mengenalkan objek-objek wisata di Malang. Tentu saja harapannya saat para wisatawan itu banyak datang ke Malang, oleh-olehnya ya belinya Malang Strudel, ujung-ujungnya itu. Tapi cara berpikirnya kita balik, kita harus ikut membantu pemerintah dulu, membesarkan ekosistem pariwisata dulu di Malang. Jadi kalau bisa dilihat ya bertumbuh terus gitu ya, sebelum masa pandemi pertumbuhannya kan sangat luar biasa, turisme di Malang gitu. Bahkan banyak komen-komen yang datang ke kami di sosial media, banyak sekali yang bilang Malang punya warna baru gara-gara Malang Strudel gitu. Karena kami memang tiap minggu aktif banget mengkampanye wisata-wisata baru yang ada di Malang gitu. Dan semua pergerakan kita ya kita ngomongnya karena kita ingin menjadi perusahaan kebanggaannya Malang Raya, apapun yang kita lakukan kembali lagi pada kearifan lokal yang ada di Malang. Ini tahun ketiga kita melaunching ambulan gratis yang bisa dipakai oleh Malang. Dan sekarang kita sudah punya 2 ambulan sampai saat ini, dan gara-gara pandemi ini ambulan kita beroperasi sampai pagi ya, bahkan 24 jam untuk melayani pasien-pasien COVID di Malang sekarang ini. Jadi memang saat kita punya visi yang seperti tadi kawan-kawan, ini kita harus deket banget dengan kota gitu ya. Brand kita harus menyatu dengan kota itu tadi. Ini yang seperti gara-gara kita banyak mengkampanye tentang pariwisata di Malang gitu ya, dengan budget yang besar sekali. Bahkan tahun 2016 sampai 2017 selama 2 tahun itu setiap bulan kita mendatangkan artis dari Jakarta yang terkenal, mereka para influencer yang kita datangkan di Malang, kemudian kita mengulas objek-objek wisata di Malang. Kita ngomongin tentang Bromo, tentang pantai di Malang, tentang apa gitu ya. Satu konten, satu artis, dan itu kemudian viral se-Indonesia. Inilah yang kemudian dari Kementerian Pariwisata melihat kami ini agak unik, bahwasanya yang nge-branding kota ini bukannya malah pemerintah kotanya, tapi malah pihak swasta gitu. Bahkan branding Malang Raya, branding turismenya, branding pariwisata ya, Malang itu Beautiful Malang, kemudian Kabupaten Malang itu The Heart of Java, itu kalah pamor dengan branding yang kami buat sendiri. Kami punya branding namanya Amazing Malang. Sampai Amazing Malang ini dikira adalah brandingnya punya pemerintah Malang, padahal bukan. Itu branding yang kita bikin. Dan dari sini Kementerian Pariwisata melihat bahwasanya kami adalah salah satu pihak swasta yang sangat aktif mengkampanye turisme objek-objek pariwisata di Malang, sehingga bisa banyak mendatangkan wisatawan datang ke Malang, sehingga dari Kementerian Pariwisata memberikan penghargaan kepada kami The Most Creative Digital Activation for City Branding 2 tahun berturut-turut. Jadi tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi ini campaign-campaign yang seperti saya bilang tadi, ini contoh-contoh campaign kreatif ya yang kita lakukan. Di tahun 2017 kita membuat sitcom web series pertama, yang saat itu web series itu nggak setenar tahun-tahun 2019 ke atas ya. Kami termasuk salah satu pelopor, apalagi levelnya masih UKM tapi sudah bisa bikin web series. Tujuannya kita ingin melihat membina talent muda Malang yang ingin menjadi seorang artis yang bisa berakting di web series di Malang sitcom seperti itu. Jadi sitcom seperti ini juga merupakan produk kebanggaan Malang Raya gitu ya. Apapun para dari pemain, dari pelaku ini semuanya 100% Malang. Sampai Pak Wali Kota ikut main di sitcom gitu. Kemudian pejabat-pejabat di Malang kita ajak main di sitcom. Dari LSM, dari kampus dan lain-lain, kita bersatu bikin sebuah produk yang bagus, asli Malang.
Nah, selain campaign-campaign tentang Allah, kita pun juga ada sedikit campaign-campaign tentang dakwah Islami gitu ya. Karena Teguh Wisnu sebagai ikon kami yang mungkin dikenal sebagai sosok pribadi muda, smart, dan religius, dan itu kita tuangkan dalam campaign-campaign di produk. Nah, jadi sekali lagi untuk menguatkan visi tadi menjadi perusahaan kebanggaan Malang Raya, kita tidak hanya menjual produk Malang Strudel, tapi sampai sekarang sebelum pandemi kemarin ya, ada hampir 2.500 UMKM yang bergabung di Malang Strudel dengan berbagai macam produknya, dan mereka juga tentu saja tidak hanya sekedar menitipkan produknya, tapi kita punya berbagai macam syarat karena yang ingin masuk ke Malang Strudel ini udah sangat banyak sekali gitu. Makanya kita harus filter semuanya, termasuk kita juga memberikan edukasi kepada mereka tentang packaging, tentang marketing, strategi digital, hampir tiap 2-3 bulan sekali, sebelum pandemi dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.